malam ini harus nginep di sini supaya sandiwara kita nggak kebongkar. Mereka kan taunya ibu mereka dibawa ke Singapura. Terus nanti kalau Yoga tahu gimana? Tenang, Mama udah suruh manajer pemasaran untuk kasih kesibukan sama Yoga supaya Yoga nggak kepikiran mengenai Aisyah. Loh, nanti kalau Yoga pulang ke Jakarta, terus dia nanya sama Mama jawab apa? Aduh Yosi, kamu kan tahu mama kamu ini cerdik, pintar. Jadi mama sudah pikirin nanti harus bicara apa sama Yoga. Tapi aku nggak bisa ikut nginep ya, Ma. Ya, kenapa? Mas Wahyu itu loh, Ma. Kenapa dengannya? Emosinya, Ma. Kadang baik, kadang marah-marah. Nggak jelas deh. Nanti dikiranya aku layapan terus lagi. Ya, mama sendiri dong di sini. Ya udah deh, kalau kamu pulang jangan ke rumah mama dulu ya. Kita pulangnya bareng kalau mau ke rumah mama agak maleman besok ya. Iya, Ma. Kok gitu mukanya? Kenapa? Ada apa lagi? Masalah apa lagi? Ma, aku kepikiran loh, Ma, sama sumpah pocong Mama. Ma, gimana kalau kita kena sial lagi, Ma? Apalagi sekarang kita udah ngomongin Aisyah. Aduh, itu lagi. Mama sentil nih kamu nih. Ih, Ma, aku serius, Ma. Atau jangan-jangan waktu itu kaki Mama digips gara-gara azab Allah lagi, Ma. Alah, udahlah ngapain sih dibahas itu mulu. Mama kan udah bilang, pocong aja takut sama Mama. Udahlah, kamu udah kecemplung bareng sama Mama. Kamu gak boleh jadi pengecut. Ya udah deh. Aku pulang ya, Ma. Ini Mas Wahyu juga gak bisa ditelepon-telepon. Aku khawatir sama dia. Kamu telepon Mama ya? Kamu juga kasih tahu aku ya kalau ada apa-apa. Iya. Udah, Mama. Udah sayang. Dosa apa ibu ini sama ibu Indah ya? Sampai ibu Indah tuh segitu bencinya sama ibu ini. Tapi kalau saya sih mending ikutin yang mampu bayar sum. Kalau ibu ini mah kelihatannya kere. Aduh. Halo? Walah, sudah mulai toh? Ya. Sum segera ke sana ya. Ya. Ibu penyakitan, Sum pergi dangdutan dulu ya. Sum udah bosen di sini, nemenin kamu terus. Awas ya, jangan kabur. Tapi kan kamu pingsan ya. Pasti nggak bisa kabur. Dah, ibu penyakitan. Halo, Assalamualaikum Irfan. Ada apa? Apa Irfan? Kamu udah di depan rumah. Dan kamu ingin aku menemui kamu. Ya Allah, Mas Yoga lagi gak ada di rumah. Apa dia bakalan suka kalau tahu aku diam-diam bertemu dengan Irfan di depan rumahnya? Bu Indah juga lagi pergi. Kalau enggak, bisa-bisa muncul lagi fitnah baru buat aku. Siapa, Kak? Kak Irfan ya, Kak? Temuin aja, Kak. Kasian kan? Lagian, Kak Irfan udah sering bantu kita loh. Baik Irfan, aku akan keluar, kamu tunggu ya. Assalamualaikum. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irfan. Ada apa kamu malam-malam kesini? Aisyah, aku dari rumah sakit.
Aku dengar kalau ibu dipindahkan ke rumah sakit di luar negeri. Apa itu benar? Iya bener Irfan. Bu Indah sama Yosi sendiri yang nganterin. Mereka? Aisyah, apa kamu yakin mereka benar-benar mengantarkan ibu? Astagfirullah Irfan. Kita nggak boleh seuzon sama orang yang udah berniat baik sama kita. Iya, maaf. Aku memang seharusnya tidak seperti itu. Oh iya, aku ada sesuatu untuk... Permisi. Saya mencari Bu Aisyah. Oh iya, saya sendiri. Ada apa ya? Ini Bu, ada kiriman. Tolong Ibu tanda tangan di sini ya. Maaf. Maaf Mas, kalau boleh tahu ini kiriman dari siapa ya? Oh, ini kiriman dari Pak Yoga, Bu. Permisi, Bu. Ternyata Mas Yoga benar-benar peduli sama kehamilanku. Apalah arti barang yang aku bawa dibandingkan pemberian yoga? Nggak ada apa-apanya. Halo, Assalamualaikum Mas. Aisyah, kamu udah terima semua kiriman aku? Iya Mas, ini lagi aku pegangin kok. Tapi kenapa banyak banget? Ya, namanya ibu hamil kan emang sewajarnya makan yang banyak. Terus soal susu juga aku nggak tahu yang mana yang bagus, jadi aku beli air semuanya. Makasih banyak ya Mas. Aku nggak tahu lagi caranya ngebalas kebaikan kamu kayak gimana. Iya Mas, aku nggak akan lupa kok minum susu hamil ini. Ya? Assalamualaikum. Oke. Irfan? Oh iya, tadi kamu mau bilang apa? Katanya kamu mau ngasih sesuatu sama aku. Enggak. Sepertinya aku tidak membawa bingkisan buat kamu. Nanti lain kali aku bawa ya. Kamu ini bisa aja. Kenapa aku begitu cemburu melihat Yoga dan Aisyah dekat lagi? Padahal ayah dari bayi itu adalah Yoga. Ya udah Aisyah, aku pamit pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kenapa mobil suami saya mau dibawa dan disita sama Bang? Nah, saya nggak mungkin kalau Bang mau menyita mobil suami saya. Hah? Kunci yang satu sudah berhenti. Tidak, langsung bawa aja. Pak. Mabu, Pak, itu mobil saya, Pak. Balikin kuncinya atau saya lapor polisi. mabu. Mobil ini juga sudah dijamin di bank oleh Pak Wahyu. Jadi mobil ini kami jadikan barang sitaan. Kalau ibu masih melawan, ibu akan berurusan dengan pihak kepolisian. Permisi. Mas Wahyu harus jelasin semuanya sama aku. Mas, udah Mas ini sebenarnya jujur sama aku. Mobil kamu disita, mobil aku disita. Terus sekarang kalau aku mau pergi naik apa? Ojek? Nggak mau aku, panas. Masih belum paham. Belum ngerti kamu. Aku bangkrut, Yosi. Bangkrut. Mas, kenapa bisa begitu sih? Hah? Kamu tuh pengusaha besar. Pikir dong, kenapa bisa bangkrut? Kau mau hina? Hah? Jawab! Enggak gitu maksud aku, Mas. Aku cuma sama bingungnya sama kamu, Mas. Aku nggak ngerti kenapa bisa semua jadi kayak gini.
uang dan aset aku udah habis untuk bayar utang. Andai aja waktu itu aku dapat proyek, tapi keberuntungan nggak ada di tangan aku. Semuanya aku nggak dapat, nggak sedikit pun. Mas tenang aja ya. Aku tahu solusi terbaik buat masalah kita dan aku yakin semua akan baik-baik aja, Mas. Solusi apa? Solusi kamu bisa balikin semuanya? Hah? Mas, kamu lupa kamu nikah sama siapa? Aku Yosi, Mas. Keluarga aku kaya raya. Dan berapapun uang yang aku minta, Mama pasti kasih kok. Ya. Mas, kamu tuh kenapa sih marah-marah terus? Ini solusi terbaik buat masalah kita, Mas. Solusi terbaik menurut kamu? Dengan minta uang sama mama kamu mau jatuhin harga diri aku? Hah? Aku udah bilang sama kamu, aku nggak mau mama kamu sampai tahu masalah aku. Apalagi aku lagi jatuh kayak gini. Ngerti kamu? Jangan ini karena aku ke Aisyah. Ibu. Astagfirullahaladzim, Kak Aisyah kenapa? Kenapa kakak menangis? Kakak panggil-panggil ibu, kakak mimpiin ibu ya? Kakak mimpi buruk soal ibu. Ya Allah, jangan-jangan ini pertanda ada sesuatu terjadi sama ibu. Ya Allah, lindungilah ibu kita, ya Allah. Enggak kakak, enggak. Kakak, jangan nangis ya kak ya. Itu cuma mimpi. Mungkin karena terlalu kepikiran ibu, makanya kakak sampai kemimpiin ibu kayak gitu. Iya kak, lagian besok Bu Indah udah balik. Jadi kita bisa tanyain ibu ke Bu Indah. Ini kenapa ini? Waduh, jangan-jangan dia mau mati. Enggak. Jangan sampai. Aduh, piye iki? Kalau dia sampai mati, ini bisa Sum yang disalahin. Aduh. Mendingan telepon Nyonya. Sum, ada apa sih? Saya baru mau istirahat. Ada apa telepon malam-malam? Aduh, Nya. Jangan marah-marah dulu, Nya. Jangan ngomel-ngomel. Ininya, si wanita penyakitan itunya, dia kejang-kejangnya. Aduh. Kejang? Iya, terus Su mesti gimana nih, Nya? Su mesti telepon dokter, mantri atau telepon... Nggak ada. Nggak ada dokter-dokteran. Kasih aja obat-obatan tradisional apa kek kamu cari. Atau daun-daun di seputar situ ditumbuk aja udah kasih. Ya, nggak usah lebih-lebih pakai dokter deh. Tapi, Nya... Nggak ada tapi-tapian. Kerjakan seperti yang saya suruh. Udah dibayar mahal. Udah nggak usah ganggu lagi. Aduh, mau diapain ini? Aduh. Aduh, kok mendadak jadi hujan besar begini sih? Pak, nanti kalau ditanya, bilangnya kita dari airport ya, bukan habis dari hotel ya Pak ya? Iya.
nanti kita harus terkesan bahwa kita memang benar-benar pulang dari luar negeri, ya? Iya, Ma, aku ngerti kok. Ma, apa nggak sebaiknya kita gagalin aja rencana Mama, terus kita balikin Bulan ke rumah sakit? Aku takut, Ma. Kamu ini takut apa sih? Ada masalah apa sih kamu? Sebenarnya aku... Kenapa? Enggak. Aku nggak ada masalah apa-apa kok. Aku cuma takut aja, Ma. Aku cuma takut aja. Gimana nanti kalau kita dapat karmanya? Kan serem. Apa sih? Ngomongnya begitu mulu. Bosen banget. Tenang aja lah. Nggak bakalan terjadi apa-apa sama kita. Tuh kan, Ma. Udah hujan deras banget, ditambah petir lagi. Jangan-jangan itu pertanda kalau perbuatan kita tuh nggak disukain, Ma. Yosi, nggak usah takut-takutin Mama deh. Memang cuacanya aja begini susah ditebak. Apa sih kamu ngomong ngaco ah? Aku tuh serius, Ma. Gimana nanti kalau kita nggak bisa lewat? Stuck di sini. Aku nggak mau, aku takut. Dah, ngomong nggak usah sembarangan kayak begitu. Kenapa mesti takut? Kan ada Mama, ada Pak Supir juga. Udahlah. Udah tanggung nih, kita udah jalan, udah nyebur kayak begini, harus diterusin. Lagi pula orang rese kayak begitu emang harus ditaruh di sana. Astagfirullahaladzim. Astaga. Ada apa sih, Pak? Maafnya, ada pohon tumbang di depan. Pohon tumbang. Ma, tuh kan, Ma. Udah deh, Ma. Pak, udah, Pak. Kita putar balik aja ya. Aduh, Non. Maaf, Non. Nggak bisa, Non. Kan tahu sendiri jalannya sempit, Non. Ma, gimana dong? Ma mau kemana? Cepet banget sih jalannya. Tungguin dong. Udah cepet kamu sini. Kita harus cepet pulang nih. Ih, Mama. Pak. Ya, Bu. Boleh nggak anterin saya ke jalanan yang jalanannya agak mulus gitu? Ini becek banget kan numpang naik bisa? Bisa, Bu. Aduh, gatel. Mari, Bu, naik, Bu. Ayo kita naik. Ngapain kamu di sini? Dasar pemulung, pergi sana. Mama, aku nggak mau jadi pemulung. Nggak. Siapa yang nyuruh kamu jadi pemulung? Kita cuma naik gerobak yang punya pemulung. Memang nyuruh jadi pemulung? Udah, ayo naik. Mau ikut apa enggak? Iya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, Mama bisa sendiri. Nggak mau, aku nggak mau tinggal sendirian. Ayo cepet. Oke. Awas. Pegangin payungnya. Awas. Sebentar. Aduh. Ayo. Mana? Ma, awas, Ma. Aduh, Mas, Itu satu payungnya lagi, pegangin Mas. juga. Awas, hati-hati. Tolong. Itu agak sini dikit, payungnya agak sini dikit. Aku basah, Mama. Ya, manja banget deh. Deh, bantuin dorong ya. Awas ya. Yuk. Tuh kan, bener kan apa kata Mama? Jadi kita nggak capek, nggak kena hujan deh. Ya, tenang aja. Kenapa sih? Aku takut. Tenang. Kamu
kamu nih? Yang penting kan kita nggak kebecekan. Tapi sama aja ini kita tetap kehujanan, Ma. Enggak lah. Aduh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hujannya lebat banget ya. Iya ya kak, hujannya serem banget. Udah petir, anginnya kenceng lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hari ini kan jadwalnya Non Yosi dan Bu Indah pulang. Semoga mereka diberi kelancaran ya. Amin. Aduh, tangan aku. Aduh. Pak, bagaimana sih kok bisa jatuh? Nggak lihat apa? Maaf Bu, saya nggak tahu kalau ada batu Bu. Hah, Mama sih, kan aku udah bilang di mobil aja. Pakai keluar. Udah, nggak usah berisik, udah kejadian. Sekarang kita harus nyari kendaraan. Yang penting cepet nyampe rumah. Aduh, Mama takut gatel-gatel nih. Alergi Mama bisa kambuh. Ayo, aduh dingin banget lagi, Mas. Ya Allah, Nyonya, Non Yosi, kalian kenapa? Pakai nanya lagi, kamu nggak lihat di luar cuacanya kayak apa? Hujannya deras. Ini semua gara-gara kamu. Saking saya kepengen banget cepet ngasih tahu ke kamu bahwa ibu kamu udah saya urus, udah saya bawa ke Singapura. Saya kan naik mobil, macet, banjir, turun, naik gerobak. Ah, panjang lah ceritanya, susah. Ya ampun, Nyonya maafin saya ya, saya ngerepotin sekali. Udah, tenang aja. Saya melakukan semua ini tulus kok untuk ngebantu ibu kamu. Kamu nggak usah khawatir, Aisyah. Udah ada perawat khusus yang ngejagain ibu kamu. Lulusan luar negeri, ya. Walaupun ibu kamu sekarang masih koma, kita berdoa aja sama Allah supaya cepat sadar. Ya, Aisyah? Oh, astaga. Astagfirullahaladzim. Aisyah, nyalain genset. Tahu nggak tempatnya di mana? Gensetnya kan mati, Nyonya. Astaga lupa. Harusnya diservis ya. Lilin. Bawa Lilin ya ke kamar saya. Saya tunggu. Iya, Nyonya, iya. Ayo, Mama. Duh, nasib. Sudah wangi, tadi bau banget. Aduh. Ma, tapi Mama ngerasa gak sih? Setiap Mama habis bohong, selalu ada petir. Jangan-jangan ini karena kita karena sumpah Mama lagi. Hah? Kamu bisa diem gak sih? Bisa diem gak? Cewer juga nih. Ngomongnya begitu banget, udahlah tenang aja Yosi. Gak akan kejadian apa-apa sama kita, tenang. Ma kebakaran, Ma. Mana? Itu. Api, kamar Mama kebakaran. Api. Panggil Aisyah. Aduh, kamar Mama kebakaran. Aduh, astaga. Panggil Aisyah cepetan. Kebakaran. Aisyah, tolong. Semakin besar. Aisyah. Astagfirullahaladzim. Matiin apinya. Cepetan matiin apinya. Cepetan. Aduh, kok bisa begini sih? Mama, Aisyah, cepetan. Aisyah lama banget sih, Aisyah. Cepetan. Itu dikit lagi tuh. Itu di sana. Bu, ayo cepet kita ke bawah. Ya, Non Yosi diminum dulu. Nyonya, kamarnya aman kok, cuman sebagian aja kebakaran. Tapi Nyonya tenang aja, saya sudah panggil tukang untuk benerin kamar Nyonya. Ya udah, makasih. Ya udah,
Saya permisi ya, saya mau beresin kamar Nyonya dulu. Iya. Kayaknya ini gak kebetulan deh, Ma. Setiap Mama bohong, pasti ada aja kejadian sial. Aneh kan? Kayaknya Azab mulai datang ke kita deh, Ma. Apa sih? Bicaranya azab mulu. Bosen deh. Gak ada apa ngebahas yang lain. Udah kamu tenang aja. Keluarga kita tidak akan kena bencana apapun juga. Udahlah. Iya, gak ada apa-apa gimana sih, Ma? Ma, ini aku buktinya, Ma. Aku udah kena azab. Mas Wahyu sekarang bangkrut. Apa? Suami kamu bangkrut? Iya, Ma. Tapi aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau hidup susah. Aku nggak mau jadi gembel, Mama. Tenang aja. Selama di dunia ini masih ada Mama, kamu nggak bakalan kere. Ntar Mama suntik dana ke suami kamu, biar dia bisa melanjutkan bisnisnya. Udah, tenang. Itu dia masalahnya, Ma. Mas Wahyu nggak mau terima bantuan dari siapapun. Dan dia ngancem aku kalau aku nggak boleh bilang ini sama Mama. Masa? Suami kamu bilang gitu? Iya, Ma. Ih, ngancem. Suami kamu memang sok banget. Udah, yang terpenting sekarang adalah kita berdoa, kita sholat, minta sama Allah. Semoga kamu sama suami kamu mendapatkan jalan keluar secepatnya. Kayak Mama nih, Mama doa, Mama selalu dengerin sama Allah. Mama tuh rajin sholat, rajin beramal, Mama tuh orang baik. Petir apa lagi nih, Ma? Bertobatlah Anda, bertobatlah. Yosi, denger nggak? Denger apaan? Kamu denger apa nggak? Hah? Denger apa sih, Ma? Suara ngomongnya bertobatlah, bertobatlah. Kamu denger nggak? Enggak, Ma. Cuma Mama yang denger. Mama, aku takut nih, Ma. Ma, kayaknya kita beneran kemakan sembah pocong deh, Ma. Apa sih pocong-pocong mulu? Udah, gak ada itu semua. Percaya banget sih sama begituan. Terus tadi suara apa dong? Kenapa cuma Mama doang yang dengar? Pasti ada yang mau ngancurin hidup Mama nih. Mama yakin sekali. Kok gatel sih? Padahal masih ngantuk. Kenapa ya? Atau jangan-jangan Aisyah ngebersihin tempat tidurnya nggak bener nih? Aduh. Atau kena guna-guna? Gak mungkin. Aduh, kok gatel banget sih perih begini. Aisyah! Aisyah! Kok kayak suaranya Bu Indah ya? Kenapa sih Bu Indah teriak-teriak kayak begitu? Ya udah, kita lihat yuk. Aku takut Ibu Indah kenapa-napa. Iya Kak, tapi kalau Bu Indah kenapa-napa juga nggak apa-apa sih. Bu Indah kan suka jahat sama Kak Aisyah. Ya ampun, kalian nggak boleh seperti itu. Mau gimana pun juga Bu Indah adalah yang punya rumah ini. Sekarang kita lihat yuk. Aku jadi penasaran deh. Sebenarnya Bu Indah tuh kenapa sih orangnya? Kalau gitu, kita ikut Kak Aisyah ke kamar Bu Indah aja yuk. Aisyah, kenapa badan saya dan muka saya jadi seperti ini? Ayo jawab, kenapa? Bu Indah, Nyonya, kenapa Nyonya? Ada apa? Jangan banyak nanya ya, saya yang tanya. Kenapa kamu bisa membuat
muka saya jadi seperti ini? Ayo ngaku, ngaku. Ini semua gara-gara kamu kan? Aduh. Bu, Nyonya tenang ya, itu jangan digaruk-garuk. Nanti malah tambah gatel. Tenang. Enak banget kamu ngomong tenang. Ini gatel, jadi harus digaruk. Ini semua gara-gara kamu ya. Kamu ngeberesin tempat tidur saya nggak bersih. Ayo ngaku Isa. Ngaku, seneng ya? Kamu senang membuat saya seperti ini? Oh begini ya rasa terima kasih kamu. Saya udah bawa ibu kamu ke Singapura. Begini kamu tuh, ke saya. Mau menghancurkan saya. Mau menghancurkan muka cantik saya. Nyonya, mana mungkin saya senang. Saya justru sedih ngeliat Nyonya kayak ini. Gak mungkin. Pasti kamu sengaja. Kamu mau membuat saya menderita. Ya, kamu mau menghancurkan muka saya. Biar muka saya jadi buduk. Bener kan? Saya yakin kamu pasti menaruh sesuatu di tempat tidur saya. Kamu guna-guna saya kan? Iya, ngaku deh Aisyah. Ayo cepet, gak usah banyak ngomong. Cepet ngaku aja. Sumpah demi Allah Nyonya, saya gak pernah naruh apapun. Jangan bawa nama Allah ya. Udah jelas kamu yang salah ya. Ngaku aja deh. Iyanya, bukan Kak Aisyah yang beresin tempat tidurnya Nyonya. Tapi saya yang beresin tempat tidurnya Nyonya. Lagian, saya beresin tempat tidurnya Nyonya dengan baik-baik kok. Udah, gak usah ikut campur. Diem aja deh. Daripada kena nih kamu nih. Aduh pusing deh. Gatel begini astaga. Gimana ini? Ya, jangan digaruk. Biar saya buatin air hangat aja ya. Siapa tahu gatalnya hilang. Ya udah cepet siapkan air hangat ya. Beli obat yang mahal, jangan yang murah. Saya nggak mau barang-barang murah ya. Cepet pergi. Jangan-jangan Kak Bu Indah itu gatel-gatel karena akibat sumpah pocongnya itu lagi. Apa? Kecil-kecil ngomong pocong? Apa? Berani kamu? Udah Nyonya, udah. Kita buatin air hangat ya. Iya maaf. Saya ini orang baik. Saya rajin sholat. Saya selalu bersedekah. Gak mungkin saya bisa begini karena Allah marah. Gak. Ini gak mungkin karena sumpah pocong. Gak mungkin gara-gara sumpah pocong aku jadi seperti ini. Enggak, aku gak percaya. Aku orang baik. Allah Maha Tahu. Hambanya ini sangat baik. Aku sangat baik. Aku selalu berdoa. Aku selalu beramal. Gak mungkin aku kena. Enggak. Halo, Yosi tolongin Mama, tolong. Please, tolong kamu datang ke rumah Mama. Bawa dokter kulit ya, yang spesialis. Apa? Dokter kulit? Ke rumah Mama? Emang kenapa Mama mau perawatan lagi? Udah deh gak usah banyak tanya, tolong dong. Bawa dokter ke sini. Iya, aku ngerti. Tapi kenapa harus bawa dokter kulit ke rumah? Kenapa Mama nggak pergi ke klinik aja? Udah deh gak usah banyak tanya, Mama susah juga nih menceritakan sama kamu. Gak mungkin dong Mama keluar seperti ini. Ya, tolong secepatnya bawa dokter kulit. Kamu jangan banyak cincong, ikutin aja apa kata Mama deh, please. Iya, yaudah. Iya, aku kesana sekarang ya. Mama tunggu ya. Mama kenapa ya? Kok suaranya panik banget? Aku cepet kesana nih. Mama tuh kenapa sih? Nyuruh aku kesini cepet-cepet. Mama kenapa? Kok merah-merah gini? Yosi, lihat nih, badan Mama gatel-gatel. Aduh, perih banget Yosi. Aduh, nggak tahu deh kenapa Mama jadi seperti ini. Kamu jangan kaget begitu, serem ya ngeliat Mama ya. Mama jadi jelek ya. Enggak kan? Mama juga bingung tadi pas bangun tidur, terus langsung begini gatel-gatel banget ya. Aduh. Ma, jangan-jangan bener lagi dugaan aku. Ini karena azab sumpah pocong, Ma. Apaan sih? Ini bukan karena sumpah pocong. Kamu tuh ya, dari kemarin ngomongnya sumpah pocong. Berkali-kali Mama bilang pocong aja takut sama Mama. Gak usah ngomongin pocong lah. Mama yakin Mama seperti ini karena Mama alergi. Ingat gak kita jatuh di mana? Di air yang banyak kotorannya kan. Banyak binatang yang lewat, kambing juga lewat situ. Pasti kotorannya pada numpuk di situ. Ini alergi nih Mama nih, bukan karena pocong. Ma, itu bisa aja, Ma.
Mungkin aja kita jatuh ke air kotor itu bagian dari azab kita, Ma. Ma, gimana dong, Ma? Aku takut. Azab lagi. Gak mungkin Mama kena azab, Yosi. Kamu lihat, Mama orang baik-baik. Allah Maha tahu. Gak mungkin Mama dikutuk seperti ini. Udahlah, enggak. Mama gak percaya. Ma, bisa aja kan kita kualat sama Aisyah, makanya kita kena azab sekarang. Enak aja Mama kualat karena Aisyah. Memang siapa dia? Udah deh, jangan azab lagi. Nyebelin. Nanti Mama jewer juga nih kamu nih. Udah, sekarang kamu harus pikirkan bagaimana caranya mencari obat buat Mama. Dokternya mana? Mama suruh bawa dokternya mana? Aku nggak sempat ke dokter kulit tadi. Kamu bagaimana sih? Coba kalau kamu yang gatel, pasti kamu rengek-rengek minta dokter. Ya habis aku panik, Mama nelfon aku kayak gitu. Kamu begini aja bisa panik, gimana Mama? Mama bangun langsung panik udah begini. Cariin obat buat Mama. Aku keluar dulu nyari obat ya. Mau tunggu sini ya. Bagaimana keluar rumah ketemu orang? Bagaimana aku harus ke masjid beramal sama orang-orang? Pasti mereka akan... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Yoga. Waalaikumsalam, Mas. Yaudah, aku aja yang ngambil, Mas. Sini. Nggak apa. Baik, Tuan. Aisyah. Aku kangen banget sama kamu. Mas, lepasin tangan aku. Kenapa? Aku nggak boleh kangen sama kamu. Mas, sebaiknya kamu hilangkan saja rasa itu. Karena sekarang kamu udah punya tunangan kan, Mbak Syasha? Aisyah. Mas, aku permisi dulu ya. Aku mau buatin teh buat kamu. Dan sebaiknya kamu lihat Bu Indah di kamar. Sepertinya dia sedang butuh dukungan kamu. Ada apa ini, Mama? Ma, tumben ngurung diri. Kenapa? Enggak ah. Mama mau di kamar aja, nggak mau keluar. Lihat nih, badan Mama merah-merah begini. Ya ampun, Ma. Itu kenapa sih? Mama alergi. Jadi jelek ya Mama ya? Yoga, kamu mau tahu rasanya gatel banget. Mama garukin perih, tapi kalau nggak digarukin gatel terus panas. Kamu bayangkan Yoga, kalau nanti bekasnya nggak hilang bagaimana? Mama benar-benar jadi jelek. Nggak mau. Enggak lah, Ma. Nanti juga sembuh kok. Udah ketemu dokter belum? Belum. Tapi Mama udah minum obat. Soalnya kalau ke dokter malu lah. Ntar ada orang lihat lagi, Mama malah dihina. Yaudah, Mama banyak istirahat aja ya. Udah, tenang aja, nanti juga sembuh kok. Yaudah, Ma. Kalau perlu apa-apa panggil aku ya. Iya. Pasti Mama akan manggil kamu. Cepat sembuh, Ma. Kenapa Mama bisa sampai kayak begitu ya? Kasian juga. Ya, semoga aja bisa cepat sembuh, terus nggak ada bekasnya. Mas, nih tehnya. Makasih, Aisyah. Iya Mas, sama-sama. Ada apa?
Aku kalau dengan kayak begini aku jadi ingat waktu kamu jadi istri aku. Sejujurnya aku kangen sama kenangan kita. Aisyah, setelah anak kita lahir, aku pengen rujuk sama kamu. Rujuk, Mas? Yoga. Bentar ya. Yoga, sadar gak sih kamu barusan ngomong apa sama Aisyah? Mau rujuk lagi? Ya gak bisa dong, kamu kan sudah tunangan. Mau 2 perempuan kamu ambil semua. Ya aku tahu, Ma. Cuma aku baru sadar aja aku masih mencintai Aisyah. Apalagi sekarang dia mengandung anak aku. Aku nggak bisa kebayang kalau nanti anaknya lahir dia punya orang tua yang nggak lengkap. Ma, aku bahagia, Ma. Dari kecil aku selalu ada papa, ada mama. Nanti anak aku gimana? Masa dia nggak punya papa? Enggak. Tetap tidak bisa, ya. Kamu lupa? Kamu sudah menalak Aisyah. Jadi kamu tetap tidak bisa bersatu. Walaupun Aisyah mengandung anak kamu, tetap kalian nggak bisa bersama. Enggak. Maksud Mama? Yoga, Aisyah harus menikah dulu dengan orang lain. Tapi tentunya kamu harus menceraikan dulu Aisyah. Setelah itu, Aisyah setelah menikah dengan orang lain, dia harus cerai dengan laki-laki itu. Baru bisa kalian bersatu lagi. Kamu mau menerima Aisyah bekas orang lain? Pasti enggak kan? Ya itu salah aku, Ma. Cuman ngapain sih waktu itu aku gegabah gitu, aku langsung nalak 3 Aisyah. Aku menyesal sekarang. Udahlah. Pokoknya sekarang fokus ke kesehatan anaknya. Itu yang lain urusan nanti deh. Pokoknya sekarang aku harus jagain Aisyah. Aisyah harus selamat, anaknya juga harus selamat dan sehat. Udah biarin ini kan udah jadi tugasnya aku. Udah, kamu jangan nolak. Kamu itu sekarang lagi mengandung anak aku. Jadi kamu gak boleh terlalu capek. Oke? Sini aku bantuin. Kayak gitu caranya. Sini aku ajarin. Terus gimana dong? Sini aku ajarin. Banyak banget, berat banget juga ya. Susah banget dibilanginnya. Tetep aja nempel. Aisyah tuh perempuan apa sih? Gatel banget. Masih juga nempel sama Yoga.
Kok bisa jatuh? Berat, nggak ada angin, paku kuat. Kok bisa ya? Kenapa ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak akan terjadi sesuatu sama Papa. Karena tadi Papa barusan nelfon. Dia akan segera pulang ke Jakarta. Urusan kerjaan di luar negeri udah selesai. Tapi kalau kata orang dulu, kalau foto jatuh pasti terjadi sesuatu. Enggak. Aku nggak percaya sama yang begituan. Halo? Selamat siang, Bu. Kami ingin menginformasikan kalau maskapai penerbangan Diamond Airlines mengalami kecelakaan. Dan Bapak Halim Subroto menjadi salah satu korban yang tidak selamat dalam kecelakaan tersebut. Nggak mungkin. Maaf, ini salah sambung. Nggak, saya nggak percaya. Maaf, ini salah sambung. Maaf, Bu, tapi ini berita benar. Dan beritanya sudah tayang di TV. Silakan Ibu melihat beritanya sendiri. Sekali lagi, untuk ini kami minta maaf, Bu, atas ketidaknyamanan ini. Dan yang terakhir, korban bernama Halim Subroto yang diduga menjadi korban tidak selamat dalam kecelakaan tersebut bersama seluruh para penumpang lainnya. Bapak, nggak mungkin, Bapak. Bapak nggak mungkin ninggalin Mama secepat ini, Bapak. Bu Indah. Mama? Mas, kita lihat yuk. Aku takut terjadi apa-apa sama Bu Indah. Ayo. Ma, ada apa, Ma? Lihat berita. Pesawat Papa jatuh. Papa? Yoga, ini semua cuma mimpi kan? Gak mungkin Papa meninggalkan kita secepatnya, gak mungkin. Tadi habis ngobrol sama Mama, dia mau pulang. Papa. Yosi nih Mama. Nggak saya. Papa. Pesawat Papa kecelakaan. Papa mati. Apa? Papa kecelakaan? Enggak, Ma. Mama jangan bercanda dong, Ma. Papa bilang sendiri kalau Papa bakal pulang kok. Ya saya, Mama juga tadi nggak percaya, tapi Mama lihat di TV, Nak. Enggak, aku nggak percaya. Dan yang terakhir, korban bernama Halim Subroto yang diduga menjadi korban tidak selamat dalam kecelakaan tersebut bersama seluruh para penumpang lainnya. Enggak. Papa. Enggak. Ini pasti bohong. Papa. Kenapa saat seperti ini nggak ada satu klien pun yang mau kasih job ke perusahaan aku? Nggak ada semuanya. Kalau kayak gini caranya, gimana perusahaan aku bisa bangkit? Cus semuanya. Mas. Apa lagi sih, Yosi? Hah?
Kamu datang ke sini tuh cuma bikin aku pusing, bukan bikin aku tenang. Ada apa? Papa, Mas. Papa meninggal dalam kecelakaan pesawat. Apa? Mas, aku harus gimana? Kak, beneran ini? Pak Halim meninggal? Iya, kakak juga udah lihat kok beritanya di TV. Makanya kakak mau bantuin siapin semuanya. Kasian ya Pak Halim. Padahal kan Pak Halim itu orangnya baik banget. Aku jadi kangen sama ibu. Iya ya. Semoga ibu baik-baik aja di sana. Iya, kita harus bantuin doa juga buat ibu. Kita harus berusaha dan berdoa supaya ibu gak kenapa-napa ya. Gak, ya ampun, aku turut berduka cita ya. Kamu yang tenang untuk mama kamu. Aduh. Ya Allah, kenapa rasanya sakit sekali melihat Mas Yoga bersama Mbak Syasha? Ih, ngapain sih dia pakai muncul segala? Ganggu aja deh. Bunda, saya turut berduka cita ya. Mira. Ya ampun, ini orang kenapa sih? Hi, kok bentol-bentol kayak gini ya? Jangan sampai deh gue ketularan. Udah Bu, sabar ya. Yosi. Papa Yosi. Papa meninggal. Enggak, ini pasti bercanda kan, Ma? Enggak sayang, ini enggak bercanda bener. Papa kamu meninggal. Enggak, Ma, enggak. Ma, tapi selama kita belum nemuin jasadnya, Papa bisa aja masih hidup, Ma. Aku aja, Ma. Halo. Selamat sore, Pak. Kami dari penerbangan Diamond Airlines ingin memberitahukan kalau jasad yang diduga Bapak Halim Subroto sudah ditemukan. Dan saat ini sedang diterbangkan ke Jakarta, Pak. Itu dari maskapai penerbangannya Papa. Jasad Papa udah ditemukan. Dan sekarang lagi diterbangkan ke Jakarta. Enggak, Ma, enggak. Papa masih hidup. Papa masih hidup kan, Ma? Papa. Enggak, Ma, Papa masih hidup kan, Ma? Itu bohong, itu bukan Papa, Ma. Itu bukan Papa. Papa jangan tinggalin Mama, Pak. Jangan tinggalin Mama, Pak. Sabar Bunda, sabar.
Udah lama. Kita coba tegar ya, Ma. Kita harus ikhlas. Yoga, Mama nggak sanggup, Yoga. Mama nggak sanggup, Mama nggak sanggup. Udah lama. Kita jangan pikirin itu dulu. Sekarang yang penting kita harus sesegera mungkin untuk memakamkan Papa. Lebih cepat lebih baik. Apa? Enggak, Mama nggak bisa. Muka Mama lagi begini, lihat kulit Mama. Mama tidak bisa mengantarkan Papa. Malu, Mama malu nanti diomongin orang. Siapa juga yang mau ngeliat wajah Mama, Ma? Mama sadar dong, Ma. Yang mana sih yang lebih penting? Wajah Mama atau nganterin Papa ke tempat peristirahatan terakhir? Iya. Mama mau mengantarkan ke tempat peristirahatan Papa yang terakhir. Ya udah, kalau begitu kita mau makamkan Papa sekarang ya. Pa, kenapa ninggalin Mama, Pa? Mama belum siap ditinggalin Papa. Pa, Papa. Papa maafin aku, Pa. Aku belum bisa bahagiain Papa. Pa, maafin aku. Semoga Papa mendapat tempat terbaik di sana. Semoga amal ibadah Papa diterima sama Allah. Papa! Ibu Indah itu kenapa ya? Kok wajahnya total merah gitu? Iya, kayaknya dia itu bukan penyakit biasa deh. Iya, Bu. Pasti orang-orang lagi ngomongin muka aku yang hancur dan merah kayak begini. Tapi harus bagaimana lagi? Aku kan harus mengantarkan Papa ke peristirahatan terakhirnya. Gak. Gua turut berduka cita ya, Gak. Bokap lu orang baik. Gak seharusnya dia pergi secepat ini. Makasih ya, Van. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Wal Qur'anil Hakim. Innaka lamina mursalin. Papa. Kenapa Papa meninggalin Mama?
Kenapa Papa mendadak sekali harus pergi ninggalin Mama? Mama belum siap, Pak. Mama belum siap, Pak. Sudah, Jeng. Yang sabar. Nggak usah nangis-nangis terus. Doakan saja semoga Pak Halim tenang di sana. Jeng, Mira. Suami saya meninggal, Jeng. Berarti sekarang saya janda. Saya belum siap menjadi janda. Saya belum siap. Astagfirullahaladzim, Bu Indah. Bangun, Ma. Yosi. Papa Yosi. Iya, Ma, aku tahu. Papa meninggalkan kita, Yosi. Mama belum siap, Yosi. Mama belum siap ditinggalin sama Papa. Ini terlalu mendadak sekali. Seperti mimpi. Papa meninggalkan kita. Ini semua tuh gara-gara Mama. Papa tuh meninggal gara-gara Mama. Kenapa jadi Mama yang disalahin? Pesawat jatuh bukan gara-gara Mama. Kenapa mesti Mama yang disalahin? Mama gak salah. Dan sekarang kita udah bohongin Aisyah. Kita bilang sama dia kalau ibunya dirawat di Singapura, tapi ternyata enggak kan, Ma? Kamu tuh udah gak waras ya? Papa nih meninggal. Ini gak ada hubungannya. Ini bukan salah Mama, ini gara-gara Aisyah. Ini gara-gara Aisyah. Semenjak Aisyah tinggal di sini, kehidupan kita jadi berantakan. Sangat berantakan. Mama benci sama dia. Mama benci sama Aisyah. Alhamdulillah, Bu. Ibu udah sadar. Saya buatin teh hangat buat Ibu. Silakan diminum ya. Astagfirullahaladzim. Jangan pura-pura baik ya. Dasar perempuan pembawa sial. Maafin saya, Nyonya. Apa salah saya? Saya nyesel bawa kamu ke dalam rumah saya. Ini nih. Ini semua gara-gara kamu, Aisyah. Akhirnya suami saya jadi meninggal gara-gara kamu. Benar-benar kamu perempuan pembawa sial. Kamu pembawa sial di dalam rumah ini. Tapi saya nggak melakukan apa-apa, Bu. Kamu itu sudah membawa aura buruk di dalam kehidupan saya. Sebelum kamu ada di sini, rumah ini baik-baik saja. Tapi semenjak kamu ada di sini, kamu selalu membawa malapetaka bagi kami. Bu, maafin saya, Bu. Tapi di dunia ini nggak ada yang namanya pembawa sial. Semua ini udah takdir Allah, Bu. Semuanya udah jalannya. Diam kamu. Gak usah ceramain saya, ya. Gak usah ceramah. Diam gak mulut kamu. Satu-satunya alasan saya membawa kamu ada di rumah ini. Karena saya membuat kamu menderita. Saya ingin membuat kamu menderita. Ingat itu.
ya. Astagfirullahaladzim. Bu, saya tahu Ibu masih terpukul atas meninggalnya Pak Halim. Tapi tolong jangan bicara seperti itu sama saya, Bu. Lihat aja, saya akan membalas kelakuan kamu ini. Ampun, Nyonya. Ma, apa-apaan ini, Ma? Seandainya saja dulu kamu tidak melakukan kesalahan, Yoga. Mengambil keputusan menikah dengan perempuan ini. Ini semua tidak akan terjadi, Yoga. Ini perempuan pembawa sial. Gara-gara dia, Papa jadi meninggal. Ma, cukup, Ma. Jangan nyakitin Aisyah terus. Yoga, udah. Kamu gak usah ikut campur. Ini urusan Mama sama dia. Ma, tolong, Ma. Tenang dulu. Udahlah. Mama udah muak yang lihat kamu ya. Kamu selalu membela Aisyah. Aisyah ini salah. Gara-gara dia Papa jadi meninggal. Ayo Aisyah, kita pergi ya. Aku nggak mau Mama makin nyakitin kamu. Yuk. Syah, ada apa sih di kamar Bu Indah? Kok kayaknya heboh banget? Tante Indah marah-marah dan maki-maki Aisyah. Karena Tante Indah ngerasa kalau Aisyah tuh membawa sial. Bagus dong itu, Syasha. Kalau sampai Bu Indah makin benci sama anak kampung itu, ya kan? Tapi kenapa muka kamu cemberut kayak gitu? Soalnya Yoga masih aja ngebelain Aisyah, Ma. Padahal kan aku tunangannya. Masa Yoga ngebelain Aisyah di depan aku? Gimana aku nggak bete coba? Aisyah tuh ya memang racun buat hubungan kamu sama Yoga. Sebaiknya secepatnya Aisyah tuh harus disingkirkan. Pokoknya, Ma, gimana pun caranya, Sasha harus nikah sama Yoga. Aisyah, aku minta maaf ya atas ucapan Mama tadi. Aku harap kamu bisa ngerti kalau Mama habis kehilangan Papa. Udah, kamu jangan nangis. Aisyah, kamu kan tahu, aku paling gak kuat kalau ngeliat kamu nangis. Mas, makasih ya. Kamu udah nenangin aku. Aku harap kamu juga bisa tabah menghadapi semua ini. Iya Aisyah, selama kamu dekat sama aku. Tuh, Mama lihat sendiri kan? Yoga tuh masih cinta banget sama perempuan kampungan itu. Yang ada mereka malah makin deket. Ma, kalau kayak gini terus, aku takut nanti pernikahan aku sama Yoga gagal. Tenang, Syasha. Mama nggak akan biarin perempuan kampungan itu jadi penghalang kamu sama Yoga. Mama janji, Mama akan bereskan semuanya secepatnya. Apa-apaan ini? Ini barang-barang saya. Pak, ini barang-barang saya. Kan nggak berhak kayak gini rumah saya. Saya nggak mau pergi dari sini. Enggak. Mas, apaan sih ini barang-barang saya balik? Nggak mau, enggak. Ini harus dimasukin lagi. Enggak, Mas, aku nggak mau. Masukin lagi nggak? Masukin. Maaf, Mbak. Saya nggak mau. Maaf, Mbak. Rumah ini kami sita. Kalian tidak boleh lagi tinggal di sini. Enggak. Harus Yosi, masukin lagi. Yosi, Nggak, Mas. Yosi, udah. Enggak, ini nggak Yosi, udah, Yosi. jangan, itu. Yosi, stop. Jangan bikin malu. Mas, Yosi. Kita, Mas. Stop. Ini rumah kita, Mas. Aku nggak mau pergi dari sini. Enggak. Buka pintunya. Yosi. Buka pintunya, Mas. Mas nggak mau. Yosi, Ini udah, rumah Yosi. kita, Yosi, Mas. udah, Yosi. Jangan bikin malu. Barang-barang aku. Terus sekarang kita mau tinggal di mana? Aku nggak mau jadi gembel kayak gini. Kau masih nanya mau tinggal di mana? Kita udah gak punya rumah. Ya udah kalau gitu aku pulang ke rumah Mama. Yosi! Mana sih? Yosi, kamu ngapain? Hah? Aku bilang jangan pulang, ya jangan pulang. Enggak, aku mau pulang ke rumah Mama, Mas. Aku nggak bisa hidup kayak gini, Mas. Aku ini suami kamu harus denger aku. Kamu jangan pulang, aku nggak izinin kamu. Enggak, aku nggak mau. Jangan berat. Yosi, udah Mas, jangan. itu tas
aku, Mas. Itu tas berharga buat aku. Ini semua gara-gara kamu. Aku udah penderita kayak gini itu gara-gara kamu. Aku nggak bisa kayak gini, aku harus telepon mama. Yosi, jangan. Jangan. Kamu nggak boleh telepon mama kamu. Aku nggak mau sampai mama kamu tahu kalau aku tuh lagi susah. Aku nggak mau sampai aku dihina sama mama kamu. Terus kamu maunya apa? Hah? Kamu kita tinggal di kolong jembatan, iya? Kamu maunya sendiri, aku nggak mau. Halo, Yosi. Halo, Ma. Mama tolong aku dong, Ma. Loh, Yosi? Kenapa sayang? Kamu nangis? Ada apa? Ma, rumah sama mobil aku disita, Ma. Sekarang aku kayak gembel lontang-lantung nggak jelas di jalanan. Mama jemput aku ya. Keterlaluan. Masa anak mama dibuat jadi gembel? Ya udah mama kirim supir ya. Kamu WA, kamu ada di mana sekarang? Ya? Oke sayang, jangan nangis ya. Iya, Ma. Mari Non, Den. Ayo, Mas. Kita pulang ke rumah Mama. Mas, udah dong, Mas. Ilangin gengsi kamu. Kita udah jadi gembel. Dan yang bisa bantu kita cuma Mama. Kamu mau hidup di jalanan? Hah? Terus nanti rekan kerja kamu ngeliat kamu hidup di jalanan? Gak malu? Oke, aku ikut kamu.